Hari ini Partai Nasdem resmi mengumumkan calon presiden yang bakal diusungnya. Nama Anies Baswedan menggelegar, diusung oleh Nasdem. Tapi ya Nasdem kan belum punya cukup untuk tiket jadi capres atau mengusung seorang calon presiden untuk didaftarkan KPU. Nah, gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Ada dua kejadian yang seru. Yang pertama kejadian memilukan, yaitu jatuhnya korban jiwa di Malang, Jawa Timur akibat penonton sepak bola. Kita semua bersedih, kita semua berduka atas tragedi itu. Mudah-mudahan tragedi itu tidak terjadi lagi. Ada juga tragedi yang lain. Maksud saya bukan tragedi, tetapi sebuah peristiwa politik di mana Partai Nasdem hari ini mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pada Rapim sebelumnya memang ada 3 nama yang diusung oleh Nasdem. Ada Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa, ada juga Anies Baswedan. Karena Ganjar Pranowo tetap menyatakan bahwa dia sangat patuh atau tunduk kepada keputusan partainya PDIP, dan Andika Perkasa mungkin elektabilitasnya belum cukup, akhirnya pilihan Nasdem jatuh ke Anies. Tadinya isunya Nasdem bakal mengumumkan capresnya itu tanggal 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tapi nggak tahu kita kenapa tiba-tiba dipercepat. Kesannya memang sih kok kayak nggak ada empati ya. Masyarakat lagi berduka, Nasdem mengumumkan capres. Tapi lepas dari itu semua, ada beberapa analisa tuh kenapa pengumumannya cepet kayak gitu. Analisa pertama, itu gara-gara KPK. Ketika misalnya Anies kemarin diminta keterangan untuk kasus Formula E. Jadi kalau diminta keterangan kan masih samar-samar tuh. Masuk apa enggak nih kasusnya? Nah, mungkin saja proses itu dikhawatirkan bakal kemudian menjadi proses yang luar biasa. Maka kalau diusulkan sebagai capres, misalnya KPK bergerak terus untuk mengusut, kan ada kesan ini penjagalan seorang capres. Kesan yang ditangkap begitu. Saya nggak tahu apakah memang ada motif politik di KPK atau tidak. Tapi setidaknya persepsi publik bisa dibangun seperti itu. Ketika Nasdem mengusulkan dan mengusung nama Anies, tentu dia harus berkoalisi dengan beberapa partai yang lain. Yang paling mendekati koalisinya adalah Partai Demokrat dan PKS. Demokrat kayak kecolongan nih. Sebab apa? Sebab dari sisi suara dia mungkin merasa lebih unggul dari Nasdem. Dia punya capres, seorang mayor TNI atau mantan mayor TNI yang sekarang menjadi ketua Partai Demokrat. Capres inilah AHY yang digadang-gadang sebagai yang mewakili koalisi itu. Tapi kayaknya Nasdem masih berpikir kalau AHY jadi capres. Masa sih nanti presidennya seorang yang bekas mayor, ya kan? Karena presiden itu kan panglima tertinggi. Jenderal bintang 4 harus hormat sama panglima tertinggi. Masa hormatnya sama mayor? Mungkin psikologi kayak gitu yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem. Orang jadi koki ayam goreng aja minimal harus kolonel kan? Kolonel Sanders, masa mayor mau jadi presiden? Gitulah kira-kira. Mungkin kalau nggak dapat positioning kursi capres, barangkali targetnya cawapres. Masalahnya ada lagi, PKS gimana? Oke, PKS nggak ngajukan cawapres misalnya. Tetapi dia kayak partai yang cuma ikut-ikutan doang dong dalam koalisi ini. Penentuan siapa cawapresnya akan menjadi seru tuh nanti itu. Dan apakah misalnya ketika Anies AHY bergabung itu menjadi kekuatan yang cukup untuk memenangkan pertarungan, itu juga masih menjadi pertanyaan besar. Yang menjadi pertanyaan besar itu sebetulnya juga partai-partai lain. Sebelum Anies didukung oleh Nasdem, saya membaca
para ketua partai 1 ini, maksud saya para ketua partai yang elektabilitasnya 1, itu cukup pede loh untuk bertarung menjadi capres. Dari PDIP ada Mbak Puan, survei terakhir dari indikator mengatakan angkanya 1,9% elektabilitasnya. Ada Erlangga Hartarto dari Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Elektabilitasnya nggak jauh-jauh juga, sekitar 1, sekian. Nah, mereka berpikir karena mereka adalah pemilik-pemilik partai, itu mereka berpikir pede untuk bertarung. Seandainya calon yang tampil itu Pak Prabowo, Mbak Puan, dan Erlangga. Misalnya Nasdem bergabung di salah satunya, kan PKS dan Demokrat nggak cukup tiket untuk maju sendiri. Jadi mereka pede sebelumnya untuk tampil. Perkiraan mereka ya dalam kacamatanya Pak Erlangga, ngalahin Pak Prabowo kayaknya nggak sesulit-sulit banget deh. Kenapa? Pak Prabowo kan sudah 2 kali atau hat-trick sebagai capres yang tidak terpilih. Masa sih sekarang akan terpilih? Mungkin pikiran yang sama juga ada di kepalanya Mbak Puan. Ngalahin Pak Prabowo dengan Pak Erlangga kayaknya nggak sulit-sulit banget deh. PDI kan dalam survei-survei sebagai partai pemenang, suaranya cukup signifikan. Kalau lawannya cuma Pak Prabowo dan Erlangga, kayaknya mungkin bisa dikalahkan. Demikian juga Pak Prabowo mungkin. Kalau lawannya Mbak Puan atau lawannya Erlangga, kayaknya mimpi dia jadi presiden akan terwujud deh. Gitu kira-kira ini psikologi sebelumnya. Makanya para pemilik partai ini kemarin-kemarin sangat agresif untuk mengkampanyekan diri, sampai lempar-lempar kaos dengan senyuman yang sumringah di masyarakat gitu kan. Ada Mbak Puan misalnya lempar-lempar kaos, senyumnya cukup menarik, sehingga senyum itu yang kemudian jadi pembahasan di publik yang kita tahu. Nah, ketika Anies maju atau dimajukan oleh Nasdem, rasa-rasanya ada yang goyang juga tuh. Waduh, kenapa? Pak Anies sebagai pendatang baru dalam bursa capres. Pak Prabowo memang sudah kapalan sebagai capres. Pengalamannya sebagai capres mengalahkan yang lain. Bahkan boleh dikatakan Pak Prabowo adalah orang yang paling berpengalaman sebagai calon presiden dibanding para kandidat yang lain, kalaupun nggak pernah terpilih. Nah, ketika Anies tampil dengan wajah barunya, ini pasti akan membuat orang mikir-mikir. Karena kalau Pak Prabowo dihadapkan dengan Pak Anies, kayaknya analisa politik itu mengatakan yang bakal menang ya Pak Anies. Apalagi misalnya kalau Pak Erlangga atau Mbak Puan dihadapkan dengan Pak Anies, ya Pak Anies punya potensi menang. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang bisa menandingi kekuatan politik Anies Baswedan yang saat ini didukung oleh Nasdem. Dan harus kita tahu kalau Nasdem sebagai sebuah partai yang dalam tanda kutip ketua partainya pemilik Metro TV dukung Pak Anies, kan pasti ada kecenderungan di situ. Apalagi kalau nanti didukung oleh Pak Haritanu, pemilik MNC. Apalagi kalau bergabung Demokrat yang dekat dengan grupnya Trans TV. Itu artinya hampir semua TV-TV besar dikuasai di wilayahnya Pak Anies. Dan kita tahu kecenderungan Antv selama ini yang memang sangat support Pak Anies. Ini yang tentu harus dihitung sebagai sebuah kekuatan politik besar. Apakah PDI atau KIB itu berpikir menyerahkan kursi presiden ke Anies kalau tetap dengan skenario lamanya, Mbak Puan maju atau Erlangga maju atau Pak Prabowo maju. Hanya ada satu alternatif untuk bertarung dengan Anies Baswedan kalau selama ini kita lihat dari data survei. Ganjar Pranowo surveinya itu signifikan. Jadi dalam survei-survei lembaga-lembaga terpercaya, ada 3 orang yang selalu punya elektabilitas tinggi. Ganjar Pranowo di posisi pertama. Di posisi kedua seringnya Pak Prabowo Subianto, Ketua Gerindra, dan ketiga Pak Anies Baswedan. Potensi Pak Prabowo itu sebagai orang yang sudah kapalan menjadi capres, kayaknya susah untuk diangkat lagi.
popularitasnya sudah mentok. Artinya semua orang sudah kenal Prabowo. Popularitasnya ada di 97-98%. Jadi potensi elektabilitasnya untuk didorong itu berat. Kenapa? Ya itu tadi, ya sudah segitu, sudah mentok suaranya. Sementara Pak Anies popularitasnya mungkin di level 92%, tapi elektabilitasnya masih di bawah Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo sendiri juga berat kalau sendirian bertarung di situ. 3 orang ini, Anies, Prabowo, dan Ganjar, itu merajai survei-survei. Sekarang kan persoalannya yang belum punya kendaraan adalah Pak Ganjar. Di PDIP kita tahu Pak Ganjar kayak dalam tanda kutip seperti anak tiri. Selalu disingkir-singkirin, bahkan kritik paling keras kepada Ganjar Pranowo datangnya dari PDIP sendiri. Orang-orang PDIP yang selama ini cenderung mendukung Mbak Puan kan selalu mengkritisi Pak Ganjar, beginilah, begitulah, dibilang inilah, dibilang itulah. Bahkan beberapa kesempatan ada acara partai Pak Ganjar, acara partai di Jawa Tengah maksud saya, Pak Ganjar nggak diundang. Kayaknya ada kesan memang mau dilokalisir biar elektabilitasnya tidak meningkat lagi atau popularitasnya tidak meningkat lagi, dan publik membaca aduh kok kader PDIP sendiri seperti didorong-dorong ke pinggir, padahal kenyataannya elektabilitasnya makin melejit dan sekarang merajai di survei-survei lembaga survei terpercaya. Mungkin saja Mbak Puan PD-nya gimana? PD-nya buktinya dalam survei-survei suara PDIP itu paling tinggi loh. Di 23%, 26%, 22%. Jadi di antara partai-partai suara PDIP memang selalu merajai dalam pilihan masyarakat ketika mereka memilih partai. Tapi apakah benar itu misalnya kalau dipaksakan maju, suara itu akan tetap ajak? Survei Saiful Mujani kemarin mengatakan bahwa suara itu mungkin saja menurun kalau PDIP salah memilih calon presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah suara atau simpati orang ke PDIP itu memang karena faktor PDIP-nya atau ada faktor-faktor lain? Mungkin saja ada faktor Pak Jokowi di situ. Kita nggak tahu. Ada faktor Pak Ganjar karena memang dari sisi elektabilitasnya cukup signifikan, ya kan? Dan kita tahu elektabilitas Mbak Puan dibanding elektabilitas partai masih jauh, masih banyakkan elektabilitas partai. Sehingga seandainya para ketua partai 1 koma ini ngotot untuk tetap maju, bagi saya atau di mata saya ini seperti memberikan atau mempersilahkan Anies menjadi presiden 2024. Karena secara logik itu peluang Anies sangat signifikan kalau lawan-lawannya mereka. Yang memungkinkan terjadi pertarungan yang dalam tanda kutip lebih seimbang adalah kalau lawannya adalah orang yang juga elektabilitasnya signifikan, didukung oleh suara publik, didukung oleh masyarakat, berbagai elemen masyarakat dan lintas partai atau lintas populasi, lintas profesi, lintas latar belakang. Dan kita tahu saat ini misalnya kedekatan Pak Ganjar dengan NU, kedekatan Pak Ganjar dengan kelompok-kelompok buruh, kelompok mahasiswa itu sangat dekat, jadi dukungannya sangat signifikan. Ada sih yang ngomong, ya mungkin PDIP mau investasi politik untuk Mbak Puan. Nggak apa-apa kalah, tetapi sudah menjadikan seorang Puan Maharani sebagai rising star baru. Tapi apa benar mau nunggu 10 tahun jadi oposisi kembali? Gua nggak tahu jawabannya. Mungkin saja KIB juga berpikir ulang untuk memajukan Erlangga Hartarto karena peluang menangnya sangat tipis. Akan jauh signifikan kalau dia memajukan orang yang juga punya peluang menang. Dan itu kayaknya agak berat kalau harus berkoalisi dengan Pak Prabowo yang sudah punya partner dengan partai PKB.
gue ingin gambarin gini. Kalau ketua-ketua partai atau pemilik-pemilik partai tetap ngotot dengan skenarionya, maka itu sama saja mempersilahkan Anies Baswedan menjadi pengganti Jokowi. Tetapi itu bisa saja tidak terjadi kalau yang didorong adalah orang yang punya elektabilitas atau kemampuan head to head melawan Pak Anies Baswedan dalam konteks dukungan publik, dalam konteks dukungan masyarakat. Sepertinya ada analisa sebelum ini. Justru tiket buat Ganjar Pranowo tergantung dari tiketnya Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan gak dapet tiket, maka para ketua partai ini tidak merasa penting untuk menjadikan atau mencalonkan Ganjar Pranowo. Tapi sekarang Anies Baswedan sudah dapat tiket nih dari Nasdem. Maka ada kebutuhan publik atau ada kebutuhan politik pada sisi yang lain untuk mendorong orang yang bisa bertarung secara qualified, artinya bertarung secara memadai gitu. Karena itu kita patut berterima kasih sama Nasdem. Kenapa? Dengan begitu membuka peluang orang yang bukan elit partai, orang yang bukan bagian dari darah biru, orang yang bukan menjadi petinggi parpol punya kesempatan. Yang khas dari Pak Ganjar ini adalah latar belakangnya. Kalau Pak Prabowo itu anaknya Pak Sumitro, dia darah biru politik. Kalau Pak Erlangga Hartarto itu anaknya Pak Hartarto. Dulu bapaknya adalah menteri di zaman Orde Baru. Dia punya darah biru politik. Kalau Bu Puan itu orang tahu anaknya Bu Megawati Soekarno Putri. Dia juga punya darah politik. Dia cucunya Bung Karno. Kalau Anies Baswedan dia cucunya A.R. Baswedan. Juga punya darah biru politik. AHY apalagi bapaknya SBY. Dia punya darah biru politik. Yang orang biasa, yang ayahnya seorang polisi dengan pangkat rendahan, yang masa kecilnya jualan bensin eceran, ya cuma Pak Ganjar. Sama seperti Pak Jokowi, seorang tukang kayu yang bapaknya orang biasa, ibunya orang biasa, dan akhirnya bisa memimpin Indonesia dan menjaga Indonesia, ekonomi dan politik bisa sampai seperti sekarang ketika dunia sedang mengalami krisis. Kita nggak tahu apakah kita bisa punya presiden yang benar-benar dari rakyat, yang benar-benar memahami dengus nafas rakyat, yang darahnya darah orang biasa, atau akan ada presiden wakil dari darah biru politik, elit-elit politik dulu yang menetes ke tubuh para keturunannya. Sejarah akan membuktikan. Dan apakah partai-partai politik pemegang tiket capres seperti PDIP, KIB, atau Gerindra dan PKB itu bisa melihat secara luas tentang problem-problem ini. Kita tunggu aja. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.